Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja bagian-bagian pada halaman kerja Microsoft Word 2010 ataupun 2019. Namun sebelum kita mempelajari tentang bagian-bagian pada halaman kerja Microsoft Word, hal yang paling penting ataupun yang paling pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang bagaimana kita mengenal tentang bagian-bagian pada lembar kerjanya. Ini ya. Jadi ini yang membedakan antara lembar kerja dan halaman kerja. Halaman kerja itu, yang dimaksud halaman kerja itu adalah keseluruhan bagian yang secara detailnya akan kita gunakan untuk lembar kerja kita. Namun kalau kita berbicara tentang bagian lembar kerja, itu adalah hanya bagian-bagian secara umum saja ataupun bagian luar dari halaman kerja kita. Maka sebelum kita mengenal ataupun mempelajari tentang bagian-bagian yang ada pada halaman kerja di Microsoft Word 2010, 16 ataupun 2019, maka terlebih dahulu kita harus paham atau mengerti atau mengenal tentang bagian-bagian yang ada pada lembar kerja kita, yaitu pada bagian luarnya. Yang pertama adalah kita di bagian ini, di sudut kiri Anda atau sebelah sudut kanan layar Anda, ini adalah Quick Access Toolbar ya. Ini adalah Quick Access Toolbar. Jadi toolbar ini berisi ikon-ikon menu yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan perintah. Dan biasanya menu standarnya terdiri dari ada save, kemudian ada undo ataupun kita batalkan kembali, dan ada redo atau repeat document close. Ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam Quick Access Toolbar. Jadi dalam bagian ini adalah berfungsi untuk ataupun dia berisi beberapa ikon-ikon menu yang berfungsi ataupun berguna untuk mempercepat dalam melakukan perintah. Nah, jadi bisa kita gunakan untuk save secara langsung. Kemudian ketika ada kesalahan kita bisa undo ataupun Ctrl Z ini di sini. Kemudian mengembalikan kembali itu pakai repeat document close ya. Jadi kita juga bisa menyetingnya sesuai dengan kebutuhan yang sering digunakan dengan menekan panah kecil di bawah. Ini kita bisa mempergunakan di sini. Ini ya. Jadi yang pertama yang kita harus kenali adalah tentang Quick Access Toolbar ya. Kemudian yang kedua adalah masalah ini. Ini adalah title bar ya. Ini adalah title bar. Jadi di sini nanti akan menampilkan judul atau nama dari dokumen Word yang kita buat ya. Karena saya belum membuat dokumen, belum men-save dokumen saya, maka title barnya masih berupa dokumen, belum atas nama dokumen saya. Ketika kita sudah save as dengan nama tertentu, nama dokumen itu, maka di sini akan berubah sesuai dengan nama yang kita sudah save as. Kemudian selanjutnya adalah di sudut kanan Anda atau sudut kiri monitor Anda. Ini adalah untuk pengaturan jendela. Nah,
dimana di dalamnya itu bisa digunakan untuk mengatur tampilan. Ya, ini untuk mengatur tampilan kita. Di sini ada close, ya, yang berfungsi untuk menutup lembaran kerja kita. Kemudian ada pengaturan minimize ataupun maximize atau restore down. Nah, ini berfungsi untuk yang sebelah sini adalah untuk membuat tampilan kerja kita berupa minimize ataupun maximize secara full layer seperti ini. Dan ini adalah untuk minimize ataupun untuk menyembunyikan lembar kerja kita. Dan ini adalah ribbon display option. Misal untuk ini, untuk restore down, ini kita bisa gunakan untuk seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi. Nah, ini salah satu fungsi dari maximize. Kalau minimize, maka dia disembunyikan, ya, seperti ini. Untuk mengembalikan, kita klik lagi yang di bawah. Kemudian selanjutnya yang harus kita kenal dalam lembar kerja itu adalah masalah tab. Ini berupa sederetan menu yang ditandai dengan teks-teks yang meliputi file ini, kemudian home, insert, design, layout, preference, mailing, review, view, help, Nitro Pro. Nitro Pro ini adalah aplikasi eksternal yang dimodifikasi atau ditambahkan oleh secara mandiri, artinya bukan bawaan dari Microsoft Word, ya. Namun dalam tab itu ini file, home, insert, yang jelas yang berada di bagian ini. Kilat untuk file, kita bisa untuk membuka lembar baru. Kemudian kita mau open lembar baru, bisa. Kemudian di home itu terdiri dari beberapa bagian, ya. Nanti kita jelaskan kembali di video selanjutnya tentang bagian-bagian halaman kerja, karena kita masih berada di lembar kerja. Kemudian ada insert, ya, ini membuat cover pack, membuat table, memasukkan picture, kemudian pakai smart art, pakai chart, semua ada di bagian insert. Kemudian design, layout, preference, mailing, review, view, ini ada di bagian tab. Selanjutnya adalah ribbon. Jadi ribbon itu adalah merupakan area yang menampilkan tab yang aktif, yang dalamnya terdiri dari beberapa grup. Ini misalnya yang aktif itu bagian home, maka mulai dari paste sampai find atau select atau reflex ini merupakan ribbon. Jadi dalam ribbon itu terdiri dari beberapa grup-grup, ya, terdiri dari beberapa grup ini. Kemudian selanjutnya adalah masalah grup. Grup itu dia terdiri dari ini, ya, terdiri dari ikon-ikon yang memiliki fungsi masing-masing. Untuk fungsi beberapa ikon yang terdapat dalam grup-grup, nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya tentang pengenalan bagian-bagian halaman kerja. Kemudian selanjutnya adalah dialog box. Ya, dialog box itu adalah ini. Dia memiliki tanda panah kecil. Di beberapa grup itu, ikon grup itu sudah ada difasilitasi tentang dialog box. Ini terdiri dari beberapa pengaturan-pengaturan yang terdiri dari ikon grup itu. Kemudian kita beralih ke bagian ruler.
Ruler itu adalah ini, ada di atas kita gunakan ini ya. Jadi ini merupakan penggaris yang digunakan untuk mengatur margin pada lembar kerja kita. Jadi aturan dari margin yang kita pergunakan ini acuannya ataupun kita mengacu pada ruler yang ada di bagian atas dan samping. Kemudian selanjutnya adalah scroll ya. Scroll ini adalah berfungsi untuk menggulung lembar kerja kita mau menaikkan ataupun menurunkan dari lembar kerja yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah halaman kerja. Nanti halaman kerja kita itu adalah ini, hasil dari apa yang sudah kita ketik, yang kita buat dalam lembar kerja itu adalah disebut sebagai halaman kerja. Dan yang terakhir adalah status bar. Ini adalah merupakan status bar dimulai dari pack, word, English ataupun language, kemudian view, zoom. Ini merupakan satu kesatuan yang terdapat dalam status bar yang paling bawah. Jadi status bar itu berfungsi untuk menampilkan informasi tentang halaman. Kita bisa mengaturnya dengan menekan tombol klik kanan pada bar. Kemudian status bar yang biasanya muncul pada standar yang biasa meliputi ya, ini yang pertama adalah pack number ya. Ini yang akan memunculkan jumlah halaman berapa, kemudian halaman yang muncul itu halaman berapa, itu terdapat dalam pack number ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk words. Words ini adalah dia yang akan memunculkan beberapa kata yang sudah kita buat atau sudah kita ketik, nanti muncul di sini. Kemudian ini bagian language. Language itu adalah pilihan, bisa kita artinya kita memakai Indonesia atau English, itu ada di sini. Kemudian yang bagian ini adalah view ya, tampilannya apa, kita mau pakai yang seperti ini, kemudian print out, kemudian web layout ya. Namun yang bisa digunakan adalah ini, print layout ya. Kemudian yang terakhir adalah zoom. Di sini kita bisa memperbesar tampilan lembar kerja kita dengan menambah zoomnya ataupun menyederhanakan ataupun memperkecil terhadap lembar kerja kita. Saya kira ini beberapa item yang mungkin perlu dikenali oleh pengguna Microsoft Word sebelum kita melangkah terhadap penjelasan bagian-bagian dari halaman kerja kita, dari mulai quick access toolbar, kemudian title bar, kemudian mengatur jendela, kemudian bagian tab, bagian ribbon, bagian grup, dialog box, kemudian ruler, scroll, halaman kerja, dan yang terakhir adalah masalah status bar. Nah, nanti di video saya selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan menjelaskan ataupun memperkenalkan tentang bagian-bagian yang terdapat dalam halaman kerja secara lebih detail lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.